Belum ke teman-teman. Saya nanya dulu, Pak Lisa kalau nggak nikah aja. Terus ya Pak Lisa ini ada loh yang sudah punya anak teman-temannya. Sebenarnya nggak ada yang mau. Oh, kalau ada yang mau berarti mau. Bagaimana lu? Nggak jadi nanti kuliahnya lu kalau ada yang mau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan podcast jalanan dengan saya Mas Yusri. Oke teman-teman, mumpung ini hari Lebaran ya, jadi masih suasana Lebaran. Kita hari ini akan melakukan sesi tanya jawab menulis sedikit begitu dengan salah satu orang yang mana masih ciwai begitu ya. Ya seperti itu, tapi karena ini masih suasana Lebaran, kami dari tim podcast jalanan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian yang ada di luar sana yang mungkin menyaksikan podcast ini nantinya, jadi ini sudah episode keempat teman-teman. Jadi mohon untuk selalu dukung channel kami supaya kita bisa mengangkat isu-isu berkaitan dengan Kang Ayen khususnya dan ya Indonesia lah pada umumnya begitu, karena kita orang Indonesia bukan orang Wakanda. Jadi kali ini saya mengundang, kalau sekarang saya mengundang ini benar-benar punya studio sekarang tapi sewa. Mengundang salah satu ciwai begitu ya, Mbak, kalau saya manggilnya Cik Siti. Ya Cik Siti ini bukan Cik Siti ya, ini salah satu seorang putri yang ada di desa Kangayan, nantinya yang punya cita-cita besar begitu. Saya hadirkan ke sini teman-teman. Bisa diperkenalkan dulu namanya? Bisa. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, bisa dipanggil Liza. Umur 18 tahun. Masih 18 tahun. jadi namanya Siti Nurhaliza, dipanggilnya Liza ya. Mbak Liza ini barusan sekedar info, sudah berlulusan? Iya, sudah lulus. Sudah kemarin ya, lulus tapi. Lulus. Yakin lulus? Yakin. Pelulusannya di sekolah apa online? Sekolah. Di sekolah ya, karena ini sudah suasana COVID-nya sudah mereda teman-teman, jadi bisa. Kebetulan Mbak Siti, Mbak Liza aja lah manggilnya ya, masa Mbak Siti ya. Mbak Liza ini sambil sekolah juga mondok ya. Ya, sekolahnya dan mondoknya di mana kemarin? Al-Hidayah. Mondoknya di pondok pesantren Al-Hidayah. Al-Hidayah Arja saya, dari saya. Kalau sekolahnya? SMK. Sekolahnya SMK Al-Hidayah. SMK Al-Hidayah, jurusan? Perawatan. Oh, jadi jurusan keperawatan. Yang mas-mas di luar sana yang butuh perawatan, maksudnya ya nanti kalau sudah jadi perawat ya, ada yang sakit-sakit, flu-flu, bisa hubungi Mbak Liza. Tapi masih belum ya, masih belum bisa untuk melakukan praktek keperawatan. Karena rencananya memang Mbak Liza ini tidak hanya di SMA, ya, tidak hanya di jenjang SMK. Mbak Liza ini mau punya cita-cita lanjut sekolah nggak? Punya kemana? Insyaallah Kediri. Kediri, Jawa Timur ya, Kediri. Apa jurusannya di sana mau diambil? Perawat. Perawat juga. Kalau di kampusnya? Terus Ngerti kampus yang dimasukin? kan Unika. Unika itu Universitas Kediri. Universitas Kediri. Oh iya banyak. Jadi banyak kemarin juga alumni yang dari Kangayan ini. Untuk para alumni ini calon adik-adik yang mau masuk ke Unika, bisa lah nanti dikasih masukan, kasih briefing ya, supaya gimana sih di Unika itu dan lain-lain. Tapi tahu informasinya Universitas Kediri itu dari siapa? Di alumni. Jadi dari alumni. Nah, alumninya banyak di sana memang. Banyak. Lanjutnya ke Kediri, kemarin tahunya dari mana? Dari Noval. Novel ini, Iya, dari. Novel Daeng. Iya. Ini Mas Novel Daeng nanti di Kangayan juga jadi perawat ya kemarin.
Mas Noval itu sekarang perawat praktik di puskesmas kan ya? Ya, Kemarin ke sekolah Mas Noval untuk ngasih tahu. enggak. Jadi ketemu. Ketemunya di Puskesmas. Oh, waktu main ke puskesmas, terus cerita-cerita mau kuliahnya di sana enak gitu kan. Dengan cerita sekali. Kemarin sempat mondok berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Gimana sih coba bisa ceritakan? Nggak enak nggak mondok itu? Enak, apalagi kalau dapat kiriman. Enaknya masih dapat kiriman. Oke baiklah. Jadi yang mau mondok, enaknya itu pas dapat Kiriman. Tapi, kalau di pondok itu maksudnya kan sekolahnya di luar pondok ya? Sekolahnya kan SMK ya, SMK Hidayah, tapi itu berdiri di luar pondok ya. Itu kalau di dalam pondok sendiri pelajarannya itu gimana? Ada nggak? Pengajian atau pelajaran apa? Ada hari Minggu. Tiap hari Minggu. Kalau malamnya kan, kalau malam senep di pondok. Iya terus. Habis maghrib bisa kalau lebaran habis zuhur, asar, habis tarawih. Oh, kalau puasa Pagi. gitu ya. Jadi kalau sekolahnya libur, di pondok ada kegiatan. Terus ya, boleh. ada banyak nggak temen-temennya kalau dari Kangayan ke sana? Banyak. Dari Kayu juga ada, Saseir, Sadulang, Oh, pulau juga ada ya? banyak. Dari pulau-pulau juga ada. Jadi kalau di pondok Al-Hidayah ini memang dari dulu terkenalnya pondok paling besar ya Mas Cilung ya? Paling besar ya biasa. Jadi bisa mungkin dari pulau dari Kangayan itu mondoknya biasanya di Al-Hidayah kalau di Sarangkanyan. Nah, kebetulan Mbak Lisa juga di sana kemarin ya. Jadi balik ke kuliah tadi, kalau misalkan nanti kuliah di sana ya, itu keperawatan satu Ya. berarti ya. Ya. Mau tempuh berapa tahun? Sama tesnya 5 tahun. Selama 5 tahun. Amin. Amin. Ya, mohon dukungan dan doanya teman-teman ya. Jadi selama 5 tahun. Tapi itu maksudnya beasiswa apa biaya sendiri? Biaya sendiri. Jadi biaya sendiri berarti orang tua ya. Mampu soalnya. Wah. Oke. Mampu. Ya. Yang pakai beasiswa bukan tak mampu. Jadi karena mungkin juga akses ya beasiswanya itu kurang. Ini mungkin jadi rekomendasi untuk Universitas Kadiri. Mungkin Bapak Rektornya nonton nanti. Ini kalau yang dari pulau Bapak ya nanti sendirilah kondisi ekonomi di sini itu kadang sulit. Jadi mungkin ada terobosan-terobosan beasiswa bisa disampaikan ke adik-adik yang dari kepulauan ini, namanya Kepulauan Kangean. Karena banyak yang dari Pulau Kangean ini yang kuliah di Kadiri kemarin. Jadi itu semoga ini didengarkan ya oleh Pak Rektor juga, oleh alumni-alumni Kadiri. Ini supaya tidak terlalu memberatkan lah meskipun Anda mampu. Saya yakin Anda mampu, Bapaknya juga mampu, cuman ya bisa meringankan mungkin kalau Mbak Lisa tidak, yang lain ada yang mau ke Kadiri dengan beasiswa. Karena kita tahu perawat itu biayanya juga lumayan lah ya, beda dengan jurusan yang lain. Di sana nanti mau di pondok tinggalnya apa di kosan? Kosan. Di kosan. Ya, kosan. Ya, jadi kalau tinggalnya di kosan, sudah ketemu tapi kosannya belum. Belum. Ini pendaftaran kemarin sudah. Sudah. Pendaftarannya gimana? Modelnya ke sana langsung apa? Online. Jadi online. Lewat jalur apa? Mandiri, BMDK atau Reguler. reguler ya? Jadi tidak BMDK? Ya. Saya mampu kok. Kayaknya mampu. Saya curiga nilainya yang anjlok semua ini. Tapi nilai aman ya? Aman. Aman. Kalau di keperawatan, saya bukan orang tidak banyak belajar kesehatan sih. Itu kepelajarannya itu tentang apa saja sih kalau di SMK kemarin? Ada ilmu penyakit, ada konsultasi keperawatan. Itu aja. Tapi Mbak Lisa lebih basicnya spesifik atau lebih suka atau lebih mampu ke pelajaran yang apa? Di bagian itu Ilmu penyakit. ilmu penyakit. Oke.
Penyakitnya apa saja? Penyakit cinta? Ada juga. Ya. Jadi penyakit-penyakit itu dipelajari ya. Kalau virus kemarin kan update biasanya 2018 dan 2000 berapa sih virus corona 2019. 2019 tuh corona masuk itu update dipelajari juga kan di sekolah kemarin? Enggak. Enggak dipelajari. Tapi kalau pencegahannya masa nggak diajarin? Masa ada. Diajarin ya. Pencegahan untuk tidak tertular corona dan sebagainya. Kebagian vaksin enggak? Juga. Kemarin vaksin berapa kali vaksin? 2 kali. Jadi 2 kali vaksin sudah aman lah ya. Jadi saya tidak terlalu ragu ini podcast dengan Anda. Karena ini masih ada katanya corona itu bisa bermutasi macam-macam. Itu Kediri berarti Kediri ya. Nah, kuliahnya ke Kediri. Kapan daftar ulang? Ini kan kalau SMA yang lain hari ini atau kemarin kalau biasa itu baru kelulusan. Tanggal kemarin. Kalau Mbak Lisa ini kan sudah kelulusan, terus daftar ulangnya itu kapan? Rencana sih mau ke Kediri langsung. Mau ke kampus. Sekian lihat kampusnya ya. Sambil heading begitu. Ada. Oh cita-citanya kuliah jangan heading duluan. Kuliah baru heading, jangan dibalik tuh sampai hasil. Ya tapi mudah-mudahan apapun itu semoga berhasil ya. Amin. Selesai dengan tepat waktu. Kalau tidak apa-apa saya bicara percintaan kata Bang Matrawi ini ada percintaan. Tidak apa-apa. Tapi pasti saya tahu ini teman-teman katanya Lisa ini kemarin juga SMP-nya di dekat sini, kebetulan saya juga di SMP. Jadi sedikit paham lah waktu dia jadi bucin di SMP. Masih bucin ya? Masih bucin. Sedikit. Masih bucin gimana mau kuliah sudah di pondok masih bucin. Udah nanti kuliah jangan sampai bucin terus ya. Tapi sudah ada cowok lah? Belum ada. Belum ada cowok beneran? Beneran. Oh, iya, tapi belum ada cowok berarti sudah tidak bucin ya. Kalau kemarin bucinnya sampai guling-guling saya lihat itu. Dulu ya masih labil. Sekarang masih Pak. Sekarang masih Pak. Masih bucin. Anak muda ini. Jadi kalau Mbak Lisa ini nanti kuliah ya, jadi urusan percintaan itu hati-hati karena memang nak kos di tempat orang di rantau itu jarang penjagaan itu kan tidak bareng orang tua ya. Sudah memikirkan itu enggak untuk berangkat sampai jauh ke Jawa kuliah. Hal-hal itu sudah dipikirkan enggak? Pergaulan di sana enggak mauan ya. Jangan neko-neko ya. Iya jangan sampai karena memang harapan bapak ibu orang tua kita di sini juga itu besar. Motivasinya sih kenapa sih mau kuliah ya mohon maaf ya karena kita ini memang Mbak Lisa ini keluarganya atau orang tuanya apa kerjanya sendiri? Kalau bapak nelayan. Nelayan ya. Kalau ibu rumah tangga biasa. Masak ya ibu rumah tangga masak terus ya. Jadi untuk katakanlah ekonomi begitu tidak sekaya atau semampu orang-orang yang lain. Jadi kuliah ini karena memang motivasi, karena adanya motivasi ya. Sampai berani untuk kuliah di Jawa atau Kediri itu gimana bilang ke orang tua? Bilang aja. Mau kuliah kemana? Terus gimana katanya? Pandangannya Ronta itu tinggi, jadi saya itu terlalu semangat. Oh, jadi bapak itu mendukung, ibu mendukung gitu ya. Jadi dukung semua. Jadi akhirnya milih Kediri aja akhirnya. Di Sumeneb kan juga ada di dekat di Sumeneb. Terlalu dekat. Iya, terlalu dekat. Oh, jadi pengalamannya biar dapat gitu ya. Pengalaman naik bis. Nah, di sini kan ada bis ya. Lumayan lah kalau ke Jawa bisa naik bis.
Oke, terlalu dekat. Jadi harus ke Jawa. Jadi motivasi dari orang tua itu juga disuruh ya. Ini kuenya dijajan, ini ada kue bangket katanya orang Kangean. Ini khas loh, khasnya orang Kangean. Jadi khas kuenya. Memang ya ngerti saya datangnya dari mana, tapi kalau daerah sini ini banyak dari timur ya, asalnya dari Sulawesi sana. Mungkin ada kemiripan kuenya dengan kue-kue daerah timur, kue bangket. Ya ini bukan endorse ya, tapi saya punyanya ini. Mbak Lisa, kira-kira harapannya apa ke depan? Harapannya itu banyak. Banyak. Oke. Sukses ya. Mau sukses, mau kaya ya. Dapat suami yang ganteng. Mapan ya. Jadi banyak harapannya katanya. Ada pesan tuh teman-teman di luar sana, mungkin banyak kan teman-temannya otomatis yang lulus tapi tidak mau lanjut kuliah, mau nikah. Sebelum ke teman-teman, saya nanya dulu, Pak Lisa kok nggak pilih nikah aja? Karena usia Pak Lisa ini ada loh yang sudah punya anak teman-temannya. Saya nggak ada yang mau. Oh, kalau ada yang mau berarti mau. Yang mana lu? Gak jadi nanti kuliahnya lu. Kalau ada yang mau, atau Mas Ujin. Kalau ada yang mau ya nikah aja. Oh, kalau ada yang mau nikah, jadi tidak terlalu kencang mau kuliah berarti ya. Bahaya sih. Gimana nih Pak? Jadi kalau ada yang mau nikah juga ya, tapi janganlah ya, karena jarang sekali cewek itu mau kuliah sampai ke Jawa. Kalau di Kangean termasuk Mbak Lisa ini adalah orang-orang pilihan mau kuliah sampai ke Jawa ini. Pesannya untuk teman-teman di luar sana supaya mau kuliah seperti Mbak Lisa gimana sih? Kira-kira kendala mau kuliah itu apa? Kendalanya lah, penghambatnya, biasanya teman-teman nggak mau kuliah itu kenapa ya? Kadang mau teman-teman sebagian mau kuliah, mencari sendiri. Kadang terlalu capek karena tugas. Jadi pelajaran ya, jadi kendala juga. Kalau Mbak Lisa, kalau masalah itu kecil ya, bisa diatasi ya. Jadi teman-teman di luar sana, ya Mbak Lisa ini bisa jadi contoh lah ya, jangan sampai tidak kuliah. Bahkan jangan sampai takut cewek nanti juga tetap saja jadi ibu rumah tangga, tidak terus seperti itu ya. Jadi tetap meskipun cewek harus sekolah yang tinggi, gitu. Jadi supaya pintar, supaya nanti generasi berikutnya ini bisa lebih baik. Itu Mbak Lisa ya. Oke, itu Mbak Lisa sekilas tentang bincang-bincang kita ya. Semoga ini ditonton oleh teman-teman di luar sana, dan mungkin juga ini tadi sudah saya sampaikan harapannya untuk mungkin Universitas KDRI, teman-teman yang dari pulau ini bisa dibantu untuk memfasilitasi baik dari tempat tinggal. Tapi ada seramanya nggak KDRI? Kurang tahu, nggak nanya. Ada ya. Jadi mungkin kalau setahu saya kemarin ada ya asramanya Kalau Universitas kurang KDRI. bebas kayaknya. Jadi maunya yang bebas-bebas. Ayo ini yang bebas-bebas dong. Ya bebas ya. Maksudnya Jalan. ya nggak terikat ya, kalau kerjaan tugas sampai jam berapapun itu nggak terlalu terikat dengan aturan asrama lah ya. Iya. Ya, karena mungkin sudah cukup capek 3 tahun di pondok ini Pak Lisa. Capek banget. Oke, tapi semoga apapun itu dapat barakahnya pondok ya. Kemudian nanti kuliahnya juga lancar. Oke. Terakhir nih teman-teman, itu bincang-bincang saya di podcast Jalanan KBBI dengan Pak Lisa. Untuk teman-teman yang lain, nanti silakan komen di bawah. Mungkin saya akan melakukan podcast dengan siapa, kemudian pengen membahas apa, silakan komentar di YouTube saya, dan juga utamanya jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Oke, sekian dari saya podcast Jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.